Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberi oleh dosen Heri Adi Chandra, Skom Mkom, yaitu tentang sistem informasi eksekutif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Rajuni Maulana. NPM saya 24100103771 dari kelas non-rek 2B BJB Teknik Informatika. Pertama-tama kita kenali dulu sistem informasi eksekutif. Istilah eksekutif diterapkan agak bebas, tidak ada garis yang jelas yang memisahkan eksekutif dari manajer lain. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan. Pengaruh ini diperoleh dengan terlibat dalam perencanaan strategis dan menetapkan kebijakan perusahaan, sehingga pengertian eksekutif dapat dituliskan sebagai berikut. Manajer pada tingkat atas dari struktur organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan dan terlibat dalam perencanaan strategis dan menetapkan kebijakan perusahaan. Apa yang dilakukan eksekutif? Yang dilakukan eksekutif untuk memperoleh pandangan tambahan mengenai apa yang dilakukan eksekutif, kita dapat memeriksa kembali kontribusi yang dibuat oleh 3 ahli teori manajemen, yaitu Henry Fayol, Henry Mitchberg, dan Johnny Kotter. Fungsi-fungsi manajemen Fayol. Henry Fayol percaya bahwa semua manajer melakukan fungsi-fungsi manajemen yang sama. Merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, menyusun staff atau staffing, mengarahkan atau directing, mengendalikan atau controlling. Yang diyakini secara luas adalah bahwa perencanaan sangat ditekankan pada tingkat eksekutif, sementara fungsi-fungsi lain lebih penting bagi kinerja di tingkat-tingkat yang lebih rendah. Peran-peran manajemen Mitchberg. Semua manajer melakukan semua peran, tetapi orientasinya berbeda untuk tiap tingkatan. Mitchberg memberikan contoh tentang manajer puncak, merundingkan penggabungan usaha, merger, dan manajer tingkat rendah yang merundingkan tanggal pengiriman dana pemasok. Keduanya berunding tetapi dengan orientasi yang berbeda. 3. Peran manajemen menurut Mitchberg. Peran antara pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Agenda dan jaringan Kotter. Kotter yakin bahwa para eksekutif akan mampu mengatasi tantangan pekerjaan dengan mengikuti strategi 3 tahap. Yang pertama, menetapkan agenda. Yang kedua, membuat jaringan. Yang ketiga, menetapkan lingkungan. Cara eksekutif berpikir. Yang dipikirkan eksekutif, menurut Eisenberg, eksekutif berpikir mengenai 2 masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sesuatu dapat dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana menangani sejumlah masalah. Proses berpikir saat memecahkan masalah. Menurut Eisenberg, eksekutif banyak menggunakan instruksi pada tiap langkah dalam proses pemecahan masalah. Kebutuhan informasi eksekutif yang unik. A. Penelitian Mitchberg mendefinisikan 5 kegiatan dasar yang membentuk waktu CEO. Yang pertama, tugas administrasi 22%, yang kedua, panggilan telepon 6%, yang ketiga, pertemuan tidak terjadwal 10%, yang keempat, pertemuan terjadwal 59%, yang kelima, kunjungan 3%. B. Penelitian Jones dan MC Leap. Hasil penelitian. Pertama, sebagian besar informasi eksekutif berasal dari sumber daya lingkungan eksternal, tetapi informasi internal diberi nilai lebih tinggi. Yang kedua, sebagian besar informasi eksekutif berbentuk tertulis, tetapi informasi lisan diberi nilai lebih tinggi. Yang ketiga, para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer. Penelitian Roxcart dan Tracy. Hasil penelitian. Yang pertama, tujuan sentral eksekutif menggunakan informasi dari komputer, terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, inti data bersama. Database berisi informasi mengenai berbagai data industri, pelanggan, persaing, dan unit-unit bisnis dalam 3 periode waktu: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang C, penelitian Roxcart dan Tracy.
Hasil penelitian yang pertama, tujuan sentral eksekutif menggunakan informasi dari komputer, terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, inti data bersama. Database berisi informasi mengenai berbagai data industri, pelanggan, persaing, dan unit-unit bisnis dalam 3 periode waktu: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketiga, metode penggunaan eksekutif menggunakan sistem informasi eksekutif. Untuk mengakses status ini, memproyeksikan tren dan melakukan analisis pribadi atas data. Yang keempat, organisasi pendukung para eksekutif dibantu oleh pelatih SIE, pengendali SIE. Penggunaan komputer pada tingkat eksekutif lebih sedikit jika dibandingkan dengan tingkat lain, karena satu, struktur masalah yang dihadapi, yang kedua, umur dan kesempatan. Ini adalah model sistem informasi eksekutif, bisa dilihat. Penjelasan. Yang pertama, dialog antara eksekutif dan SIE. Eksekutif memasukkan instruksi ke dalam sistem melalui menu. Pilihan menu ditampilkan dengan mouse atau touchscreen. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi. Yang kedua, drill down. Eksekutif dapat memulai dari gambaran sekilas yang kemudian secara bertahap mengambil informasi yang lebih rinci. Konsep-konsep manajemen. Yang pertama, faktor-faktor penentuan keberhasilan. Yang kedua, manajemen by execution. Manajemen terlibat jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Yang ketiga, model mental. Model yang memungkinkan orang untuk membuat penilaian dan perkiraan, membuat keputusan, dan mengendalikan pelaksananya. Keputusan penerapan SIE. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk menggunakan SIE di dalam perusahaan mereka saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya, yang pertama, perangkat lunak produktivitas per orang. Yang kedua, perangkat lunak SIE siap pakai. Yang ketiga, perangkat lunak SIE pesanan. Faktor-faktor penentu keberhasilan SIE. Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Yang kedua, sponsor operasi. Yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima, manajemen data. Yang keenam, keterkaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi. 8, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem dengan menggunakan konsep trickle down. Saran-saran untuk memperbaiki AIS. Yang pertama, mencatat transaksi informasi yang masuk. Yang kedua, merangsang sumber-sumber bernilai tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, menyesuaikan sistem pada perorangan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Tren AIS masa depan. Penggunaan SIE di perusahaan besar akan menjadi umum. Yang kedua, terdapat kebutuhan akan perangkat lunak AIS khusus yang berharga murah. Yang ketiga, SIM dan DSS masa depan akan tampak seperti AIS masa kini. Yang keempat, eksekutif akan menjaga komputer dan perspektif. Itu saja dari saya, presentasi dari saya. Mohon dimaklumi kalau ada kesalahan. Makasih banyak untuk Bapak dosen saya, Bapak Heri Adi Chandra, Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.